ada 3 suku. Maka hasilnya juga pasti ada 3 suku atau lebih, nggak mungkin kurang dari 3. Di sini bisa kita pecahkan menjadi beberapa, jadi suku 1 yaitu integral 3x pangkat 5 dikurang integral 2x pangkat 3, jangan lupa dx, ditambah integral 6 dx. Jadi kita pisahkan ini berdasarkan suku-sukunya. Lalu setelah itu kita integralkan. Integral artinya pangkat x-nya naik, maka dari 5 dia naik menjadi 6. Karena sudah naik, ini berarti sudah hasil integral. Tapi jangan lupa, ini menjadi pembagi. Pangkat yang sudah naik menjadi pembagi. Nah, untuk integral tak tentu, setiap suku ini mempunyai tambahan C. Hasil integral bisa dari setiap suku. Lalu untuk suku yang kedua, hasil integralnya 2x pangkat 3 naik pangkatnya menjadi 4. Berarti 2x pangkat 4 dibagi 4. Lalu kita berikan C. Dia hasil integral. Kalau pangkatnya sudah naik, sudah merupakan hasil integral, kita nggak perlu tulis tanda integralnya lagi. Lalu suku ketiga itu juga sama, tambah 6, dia tadinya tidak punya x, x-nya 0. Karena diintegralkan maka menjadi ada x-nya, 6x plus c. Tentunya menjadi seperti ini. Atau kita simplifikasi, ini menjadi setengah dibagi 3 dibagi 3, setengah x pangkat 6, lalu minus ini juga dibagi 2 bagi 2, setengah x pangkat 4, lalu ditambah 6x. C-nya ini kita hitung belakangan. C dikurangi C dikurangi C ditambah C ini kan. Jadinya minus tambah C. Karena ini merupakan satu konstanta, maka konstanta apabila di konstanta itu kan angka ya, angka berapapun. Anggaplah 10 dikurangi 3 ditambah 5. Itu akan menjadi angka lagi. Maka di sini kita cukup menuliskan 1C. Inilah hasil dari integral tak tentunya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Paham, Bu. Lalu lanjut untuk integral. Untuk integral tertentunya bagaimana? Untuk integral tertentu tinggal kita masukin aja batasnya 1 dulu. Oh ini tak tentunya. Jadi untuk integral tak tentu ini hasilnya adalah yang ini. Tapi kalau untuk integral tentu hasilnya akan kita hitung sebentar lagi. Nah, untuk integral tentu kita masukin batasnya 1, 2. Kita masukin dulu dari batas atas 2 pangkat 6 dikurangi batas bawahnya 1 pangkat 6, 1 pangkat 6 ya 1, jadi setengah dikali 1 sama aja. Dikurangi setengah x pangkat 4, x-nya kita masukin batas atas jadi 2 pangkat 4, dikurangi batas bawah, dikurangi ini juga ya, jadi dikurangi setengah batas bawah 1 pangkat 4 itu 1, kita tulis seperti ini aja, ditambah 6 kali 2 batas atas dikurangi batas bawah, 6 kali 1 tetap 6. C-nya itu akan hilang kalau di integral tertentu. Jadi ini hasilnya setengah 2 pangkat 6 itu 64 ya, dikurangi setengah dikurangi 2 pangkat 4 itu 16, setengah dikali 16
Ini jadi plus, ditambah 12 dikurangi 6. Sehingga menjadi 32 min setengah min 8 ditambah setengah plus 6. Ini akan cancel, saling menghilangkan. Sehingga kita dapatkan 32 dikurangi 8 ditambah 6. Hasilnya berapa? 30. Jadi hasil dari integral tak tentu dapat digunakan untuk mencari integral tentu. Inilah hasil dari integral tentu. Jadi karena dia tertentu atau integral tentu, hasilnya itu pasti berupa angka yang pasti, 30. Kalau dia tak tentu, hasilnya itu masih berupa variabel. Sampai sini ada pertanyaan? Maaf Bu, tadi konstantanya itu kemana? Yang bagian tentu? Di bagian tentu, konstanta ini nanti kalau kita masukin angka, misalnya ya ini plus C. Ini kan kita masukin batas atas, batas bawah ya. Jadi plus 2 dikurangi 1 gitu kan. Ini tuh jadi kalau di bagian tentu, dia hilang. Jadi memang tidak ada kalau di bagian tentu. Ya, berarti di bagian tentu itu nggak usah pakai konstanta gitu ya Bu? Iya, betul. Nggak usah pakai konstanta. Ya, makasih Bu. Ada pertanyaan lain? Bu, maaf Bu, itu 30-nya dari mana ya Bu? Dari sini. Ketika ini sudah kita masukin batas, itu kan jadinya ini ya. Kecuali itu yang tanpa C. Nah, terusnya kita hitung. Kita hitung satu-satu gitu ya. 2 pangkat 6, 64. 64 kali setengah, 32. Terusnya kita masukin batas. Jadi ini suku pertama kita masukin batas atas. Oh iya Bu, ngerti Bu. Terima kasih Bu. Iya. Sehingga hasil akhirnya 30. Oke. Aman ya untuk integral tentu dan integral tak tentu? Sama setengah X pangkat 6. Ini suku pertama. Kita masukin batas atasnya 21. Batas bawahnya, batas atasnya 2, batas bawah 1. Sehingga menjadi setengah 2 pangkat 6 dikurangi, setengah dikali 2 pangkat 6 kali 64 ya. Dikurangi 1 pangkat 6 itu sama-sama 1. Ya. Setengah kali 1 ya 1. Jadi saya tulisnya langsung. Oke, sudah paham? Oke, lalu yang kita contohkan atau yang saya contohkan tadi dan sudah kalian lihat itu adalah bentuk mudah dari integral. Padahal ada suatu fungsi yang diintegralkan. Padahal fungsi itu tidak hanya plus minus aja, tapi ada juga fungsi khusus dan juga fungsi transenden seperti ini. Ini kalau nanti UAS biasanya saya berikan tabelnya, tabel seperti ini, fungsi khusus dan fungsi transenden. Jadi kalian hanya perlu look up atau lihat aja dari tabel, refer ke tabel. Untuk fungsi-fungsi khusus dan transenden ini, misalnya ini, untuk fungsi pertama itu ada ln, logaritma natural. Ini berlaku khusus untuk integral seper x dx. Jadi kalau kalian nemu integral seper x dx, jawabannya pasti ln x, ln mutlak x, plus c. Plus c karena dia tak tentu. Lalu kalau seper x kuadrat gimana? Nah, seper x kuadrat berbeda, dia bukan ln jawabannya. Kalau seper x kuadrat kan tidak ada di fungsi ini. Tidak ada di fungsi yang diberikan. Nanti ini diberikan. Jadi bagaimana? Itu harus dihitung integral 1 per x kuadrat dx itu sama aja integral
X pangkat min 2. Ini positif, naik ke atas jadi negatif. dx. Ingat bahwa integral itu kita menambahkan pangkatnya, tambah 1. Berarti min 2 tambah 1 jadinya berapa? Min 1, Bu. Betul, ya. Jadinya min 1. Maka hasilnya adalah X min 1. Tapi ingat kalau pangkatnya sudah ditambah, itu kita bagi pangkatnya menjadi pembagi untuk koefisien yang ada di depan X. Nah, sehingga 1, ini ada satunya ya. 1 dibagi min 1, min 1. Sehingga cuma ini. Lalu ada plus C-nya karena dia tak tentu. Oke. Ini, jadi ini bentuk-bentuknya yang tidak perlu diingat. Hanya cukup diketahui. Kalau tidak ada di dalam bentuk ini, di tabel-tabel ini, maka harus kalian hitung menggunakan aturan integral seperti biasa. Ini contoh integral tak tentu. Sama sih sebenarnya dari buku yang kemarin juga sama. Di sini ada 4, contoh nomor 1 ada 4 suku, maka hasilnya itu pasti ada 4 suku, ditambah C. Ini suku 1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Integral naik semua pangkatnya, lalu dibagi, jadi juga naik, dibagi, 4 dibagi 6 jadi 2/3, dan seterusnya. Jadi ada 4 suku juga, kalau kalian cek. Ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, lalu tambahkan C di belakangnya. Oke. Itu contoh nomor 1 kalian sudah bisa. Contoh nomor 2 ini sama seperti tadi. Walaupun dia seper X, tapi dia X-nya ada pangkatnya. Di sini. Contoh nomor 2. Jadi bisa kita ubah ke atas menjadi X pangkat min 3. X pangkat min 3 diintegralkan maka pangkatnya naik bertambah 1 hingga menjadi min 2. Lalu jangan lupa setelah naik pangkat yang naik tadi menjadi pembagi untuk koefisien di depan X sehingga hasilnya min setengah X pangkat min 2 plus C. Lalu untuk yang nomor 3 ini berbeda dengan turunan. Kalau turunan bisa kalian turunkan langsung, tapi kalau integral itu tidak bisa, harus kalian expand dulu, jadi harus dikali dulu. Jadi untuk soal nomor 3 itu integral X min 3 kuadrat, kita kalikan dulu X min 3 sama X min 3 kuadrat, itu adalah X min 3 dikali X min 3. Hasil perkaliannya menjadi X kuadrat min 3X min 3X min 3 kali min 3 plus 9. Lalu setelah di-expand, ini kita integralkan. Ini ada 3 suku, ini ada dx ya. Maka hasilnya juga akan menjadi 3 suku. Ini hasilnya suku 1, suku 2, suku 3, plus C. Oke. Nomor 3 sudah, nomor 4. Nomor 4 juga sama, dikalikan dulu ke dalam. 2x dikali x kuadrat jadi 2x pangkat 3. Lalu 2x dikalikan min 1/x, 2x dikali min 1/x, coret, sehingga jadinya min 2. Lalu diintegralkan, dinaikkan pangkatnya satu-satu. Ada 2 suku, maka integralnya juga pasti hasilnya ada 2. Ada 2 suku. Plus C. Oke, 4 bisa 5 juga sama. 5 kita bagi dulu. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 jadi X saja. Min 5X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 jadinya min 5 saja. Lalu 6 dibagi X pangkat 2 jadinya 6X pangkat min 2. Lalu setelah itu diintegralkan. Masing-masing ada 3 suku, 1, 2, 3.
Jadi hasilnya juga pasti nanti ada 3 suku. Plus C. Sampai sini, sampai nomor 5 paham? Tidak ada, Bu. Nomor 6 bisa juga berarti hubungannya. Dalam kurung yang pertama ini, kalau kita turunkan si dalam kurungnya aja, X pangkat 4 plus 3X, kalau kita turunkan, setelah ini U, kita turunkan terhadap X, DU per DX, itu akan menjadi 4X pangkat 3 ditambah 3. Itu akan menjadi yang ini. Karena ada hubungannya, dan ini kan nggak mungkin kita expand ya, nggak mungkin kita kalikan satu-satu, karena ini pangkat 30. Jadi pasti ada hubungan antara bracket yang pertama dan bracket yang kedua, atau kurung ya namanya ya. Kurung yang pertama dan kurung yang kedua. Ini menggunakan metode substitusi, yang mana disubstitusi adalah yang pangkatnya banyak. Yang pangkatnya banyak ini yang kita substitusi menjadi huruf apapun yang kalian suka. Di sini saya menggunakan huruf U. Nah, U itu X pangkat 4 plus 3X. Maka turunannya DU terhadap DX adalah 4X pangkat 3 plus 3. Pangkatnya turun aja. Seperti kalian belajar turunan di kalkulus 1. Lalu setelah itu gimana? Setelah itu, integralnya akan menjadi ini adalah U ya, tadi kan ini U. U-nya pangkat 30, lalu ini adalah DU per DX. DU per DX dikali DX, jadinya DU. Sehingga integralnya menjadi mudah. Integralnya jadi U pangkat 30 DU. Kalau sudah menjadi seperti ini, pangkatnya menggunakan aturan integral biasa, yaitu pangkatnya bertambah. Maaf, kalau pangkatnya udah bertambah, sudah tidak ada tanda integral lagi. Lalu pangkat yang bertambah tadi menjadi pembagi. U DU, U dikali DU berarti U-nya bertambah ya. Yang U yang bertambah pangkatnya. Jadi pangkat 31, karena di sini depannya ada 1 ya, tapi tidak tertulis. Jadi ini sepertiga 1 U pangkat 31 plus C. Lalu ini berubah, kita ubah lagi menjadi U-nya tadi apa? Ini kan, di-plug-in aja. Sepertiga 1, U-nya itu X pangkat 4 plus 3X. Lalu pangkatnya jadi 31 plus C. Sehingga menjadi seperti ini. X pangkat 4 plus 3X pangkat 31 per 31. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 6. Jadi kita gunakan metode substitusi apabila fungsinya itu bentuknya perkalian. Jadi kan perkalian ya. Ini artinya kan ini pangkat 30 dikalikan dengan ini. Arti dari bracket perkalian. Jika fungsinya adalah fungsi perkalian dan salah satunya pangkatnya tinggi, maka gunakan metode substitusi. Kalau di sini juga perkalian nih, tapi kan tidak ada yang pangkatnya tinggi, jadi langsung bisa dikali aja satu-satu. Ini fungsinya pembagian. Tapi karena karena pembaginya itu mudah, X kuadrat ini bisa langsung dibagi juga. Oke, semoga tidak bingung lagi. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 juga sama, kita gunakan metode substitusi karena ini adalah fungsi perkalian dan salah satu pengalinya pangkatnya tinggi. Ini ingin dikalikan dengan ini, salah satu fungsinya pangkatnya tinggi, gunakan substitusi. Lalu yang ini juga sama, ini kan perkalian ya antara suku ini dengan ini. Ini juga gunakan metode substitusi. Oke, sampai sini jelas?
Izin Bu, berarti nomor 6, 7, dan 8 tuh disubstitusikan dulu ya Bu ya? Semuanya tuh, maaf, tiga soal yang Anda sebutkan ini menggunakan metode substitusi. Ingat ya, substitusi hanya berlaku kalau fungsinya itu perkalian. Oke. Kasyah Wisesa Wardana. Halo Kasyah. Oke Kasyah, coba jawab pertanyaan saya untuk nomor 1, itu cara perhitungan integralnya gimana? Pakai aturan integral biasa atau menggunakan metode substitusi? Dikerjakannya menggunakan aturan integral biasa atau menggunakan metode substitusi? Oke, lanjut nomor 2, Kevin. Siap Bu. Nomor 2 menggunakan aturan biasa atau menggunakan metode substitusi? Biasa Bu. Oke, kira-kira hasilnya ada berapa suku? Ya Bu. Nomor 3 menggunakan metode apa? Menurut saya biasa sih, Bu. Substitusi ya. Nomor 3 itu yang akan diintegralkan fungsi perkalian atau bukan? Perkalian, Bu. Jadi menggunakan integral biasa atau menggunakan metode substitusi? Substitusi, Bu. Oke, kenapa substitusi? Karena di ini kan ada suku kedua ya, Bu ya. Ini ada pangkat 6 ya, Bu, di luarnya. Oke, betul. Karena fungsinya merupakan perkalian dan salah satu yang dikali pangkatnya besar. Oke, sip. Jadi menggunakan metode substitusi. Itu tadi yang jawab siapa ya? X pangkat 3 plus 3X min 2 pangkat setengah. Walaupun pangkatnya nggak besar, tapi ini nggak mengganggu, nggak bisa kita kalikan langsung. Jadi ini harus menggunakan metode substitusi. Oke, sampai sini paham, Sandi? Der Bu. Adnan Rizky Widiansa bisa di-unmute. Oh ya Bu. Oke, Adnan, kita balik lagi ke case nomor 3. Nomor 3 tadi menggunakan aturan integral biasa atau metode substitusi? Nomor 3 itu substitusi Bu. Oke, kalau substitusi berarti ada yang disubstitusi. Yang disubstitusi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama Bu. Yang pertama atau kedua? Yang pertama Bu. Rizky Widiansa. Iya. Oke, Anas Raihan Mustafa? Anas Raihan Mustafa. Hadir, Bu. Oke, Anas, menurut Anas yang disubstitusi yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, Bu. Kenapa? Kenapa ya, Bu ya? Itu, aduh, saya kurang paham ini, Bu. Oke, Iya, Bu. oke semuanya berarti tolong perhatikan case nomor 3 atau soal nomor 3.
sudah menjawab benar. Maaf, 93% sudah menjawab benar. 4 orang lagi yang belum polling kemana ya? Ya, jadi benar bahwa yang di substitusi itu yang kedua. Kenapa? Karena pangkat yang tinggi itu ada di yang bagian kedua. Jadi yang di substitusi itu yang pangkatnya tinggi atau yang pangkatnya agak susah di expand. Lalu untuk substitusi di yang kedua, berarti caranya kita ubah yang kedua itu menjadi U atau menjadi V atau apa. Atau R aja deh, saya ubah jadi R. R itu jadinya 5X pangkat 3 plus 3X min 2. Tanpa pangkat ya. Lalu setelah itu saya turunkan dr dx. Saya turunkan dr terhadap dx sehingga menjadi 3 kali 5, 15x. Pangkatnya turun karena diturunkan. Lalu 1 dikali 3, 3. Pangkatnya turun jadi tidak ada. X-nya pangkat 0. Lalu ini juga turun. Ini kan tidak ada X sama sekali berarti hilang. Sehingga turunannya menjadi 15X kuadrat plus 3. Sedangkan integralnya kita punya 5X kuadrat plus 1, 5X pangkat 3 plus 3X min 2 pangkat 6. Ini kan tadi sudah kita misalkan menjadi R pangkat 6 dx. Lalu turunan dari R tadi itu bukan 5x kuadrat plus 1, melainkan 15x kuadrat plus 3. Berarti ini kita bagi menjadi 3. Jadi ini kita bagi 3, dr dibagi 3 dx. Kita bagi 3 semuanya. Sehingga menjadi 5x kuadrat plus 1 bagi 3 bagi 3. Sehingga sama 5x kuadrat plus 1 ini adalah dr dibagi 3 dx. Maka ini bisa kita ubah menjadi dr yang ini ya dibagi 3 dx. Sehingga integralnya menjadi dr dibagi 3 dx dikali r pangkat 6 dx. Ini kita coret karena saling menghilangkan. Dan integralnya menjadi R pangkat 6 dr per 3. Per 3-nya bisa kita tulis di sini atau bisa kita tulis di depan. Itu nggak masalah. Lalu kalau sudah simpel seperti ini, itu kita gunakan aturan integral biasa, yang mana pangkatnya bertambah. Kalau pangkatnya sudah bertambah, jangan lupa dibagi, dan tidak perlu ada tanda integral. Jadi gini. Sehingga hasilnya jadi 1 kali 1, 1, 3 kali 7, 21, R pangkat 7 plus C. R-nya itu tadi apa? R-nya itu tadi ini di plug in lagi. Jadi inilah hasil untuk soal nomor 3. Sampai sini ada pertanyaan? Ingin bertanya, Silakan. itu 1/7 R7 nya dari mana, Bu? R pangkat 7. Ini hasil integral. Jadi integral dari R pangkat 6 dr itu berarti R pangkat 6 dikalikan dr kan. R-nya nambah. Integral tuh R-nya pangkat. Yang diintegralkan ini dr itu nambah. Karena dr berarti yang bertambah adalah si R. Nah, pangkatnya bertambah jadi 7. Kalau pangkatnya sudah bertambah, jangan lupa harus kita bagi sebagai pendatal. Jadi 1/7 R pangkat 7-nya itu dari hasil integral ini. Hasil integral ini. Plus C. Karena tak tentu jadi ada plus C-nya. Oke, paham ya? Masih, Bu?
Oke. Oke, tadi kita udah bahas di soal nomor 3, kita bahas soal nomor 4 juga. Oh, bahas nomor 4 enggak, belum ya. Tapi kita tahu nomor 4 menggunakan metode substitusi karena ada akarnya. Oke, lalu nomor 5. Niko Dwi Mulia, ada nggak sih Niko Dwi Mulia? Ada nih Niko Dwi Mulia untuk nomor 5. Nomor aturan integral biasa atau metode ini di yang kedua ada pangkatnya, pangkat 3, maaf, ada akarnya, akar 3, sehingga menjadi 3T dikali 2T kuadrat min 11 pangkat sepertiga. Gak mungkin kita kalikan satu-satu, jadi gunakan substitusi. Oke. Untuk nomor itu ya. Jadi Niko sudah paham? Nomor 5? Paham, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Anugerah Maisa Ramadan. Hadir, Bu. Ya, karena ini pembagian ya. Nomor 6 pembagian. Kira-kira bisa dibagi biasa. Tidak, Bu. Jadi menggunakan aturan integral biasa atau metode substitusi. Substitusi, Bu. Oke, yang disubstitusi yang mana? Yang di atas atau di bawah? Yang di bawah, Bu. Oke, yang disubstitusi yang di bawah. Tapi kan aturan substitusi itu hanya berlaku untuk fungsi perkalian. Sedangkan ini pembagian ya. Saya kurang paham, Bu. Oke, jadi pembagian ini bisa kita ubah menjadi perkalian. Tinggal kita naikin aja seperti biasa. Kalau 1 X pangkat 2 kan jadinya 1 dikali X pangkat min 2. Jadi ini juga sama. Kita naikin aja si akarnya itu. Jadi gini. Pas di bawah, dia kan jadi 2Y kuadrat plus 5 pangkat setengah. Akar itu, karena di sini akar 2 ya. Jadi pangkat setengah. Ya, Bu. Metode substitusi berlaku untuk perkalian. Jadi kita naikkan dia sehingga menjadi perkalian. 3Y dikali 2Y kuadrat plus 5 pangkatnya berubah jadi negatif karena sudah dinaikkan ke atas. Oke, setelah ini tinggal disubstitusi seperti biasa, yang substitusi yang ini. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 6? Sebentar, Bu. 3X plus 2 akar itu berubah jadi pangkat setengah X. Nah ini kan akan sulit untuk di breakdown. Jadi kita misalkan dia dikali 1. Jadi suatu perkalian juga. Lalu ini disubstitusi menjadi huruf apapun itu. Misalnya jadi huruf V. Maka turunan dari dV dx itu 3. Hanya yang ada X-nya kan hanya di 3X saja. Setelah dia turun, maka ini berubah menjadi integral. Tadi ini udah berubah jadi V pangkat setengah dx. Satunya itu adalah untuk bisa dia ini turunannya menjadi 1, maka harus kita bagi 3. Maka 1 ini jadi 1 kan, adalah dv per 3 dx. Coret. Sehingga integralnya menjadi v pangkat setengah dibagi 3 dv.
V pasa dibagi 3 dV. Di sini pengintegralannya lebih mudah. Pengintegralan ini lebih mudah daripada kita mengintegralkan akar 3x plus 2 dx. Gitu. Jadi itulah proses merubah fungsi yang seakan-akan simple. Kita fungsinya simple ya. Akar 3x plus 2 menjadi fungsi perkalian agar dapat diterapkan metode substitusi untuk menyelesaikan integralnya. Oke, begitu juga dengan nomor 16 dan seterusnya sampai nomor 5. Oke, tadi siapa? Tadi tuh yang jawab siapa ya? Kaisah ya? Akan metode substitusi. Karena ada perkalian bukan Bu di dalamnya. Oke, yang dikalikan apa? Si 3x-nya itu nggak Bu? Ini karena bentuk fungsinya adalah fungsi trigonometri ya. Jadi untuk bentuk fungsi trigonometri seperti ini, karena di dalamnya ini terdiri 2 suku, kan biasanya kita integral trigonometri itu hanya 1 suku aja. Contohnya gimana? Contohnya ini. Metodenya. Jadi ini sama cos 3x plus 2. Ini kita misalkan saja substitusi dengan U. 3x plus 2. Maka du per dx-nya jadi 3. Ini kita anggap ada perkalian. 1 dikali cos 3x. Jadi 3. 3 ini berubah jadi 1. Jadi 1 itu adalah du per 3 dx. Dikali cos u dx, coret-coret, sehingga jadinya mudah. Integral dari cos u du dibagi 3. 3-nya boleh pindah keluar, sehingga jadi seperti ini. Cos u du. Cos u itu apa? Khairul Rizal, integral dari cos u. Aduh, belum paham saya, Bu. Oke. Integral itu kan lawan dari turunan, ya. Khairul Rizal itu belum pahamnya dari nomor berapa? Dari awal atau di bagian integral cos U-nya aja? Di integral cos U-nya, Bu. Oke. Jadi sampai sini udah paham. Insya Allah, Bu. Oke. Ini kita bahas integral itu kan lawan dari turunan. Turunan dari sin apa? Cos, Bu. Oke. Turunan dari cos? Tan. Min sin ya. Dia hanya Sin. berputar-putar aja. Turunan dari sin tadi cos kan? Turunan dari min sin adalah min cos. Jadi turunan dari sin itu cos, karena ada minnya kita kasih min. Tuh. Berarti integral dari cos lawan tadi kan turunan. Turunan kan turun. Kalau integral naik. Integral dari cos apa berarti? Sin, Bu. Iya. Jadi hasilnya sepertiga sin U plus C. Lalu U-nya tinggal kita masukin lagi. Kita ganti dengan 3x plus 2. Itu untuk menjawab soal nomor 17. Oke, sudah paham?
Masih bisa ya. Oke, Steven Sahat Parulian Huta Barat. Halo Steven. Hadir Bu. Hadir Bu. Oke. Hmm. Oke, nomor 25 Steven. Ini menggunakan metode substitusi. Soalnya kan semuanya dengan metode substitusi. Oke, yang disubstitusi untuk nomor 25 itu yang mana? Oke, betul. Yang disubstitusi adalah X kuadrat plus 4. Oke, terima kasih Steven. Baik Bu. Faiz Ahmad Fauzan. Faiz Ahmad. Oh, nggak ada ya, Faiz Ahmad. Raifa Syal Atorik. Ya Bu, hadir Bu. Oke, Raifa Syal. Tadi kan Steven sudah jawab bahwa nomor 25 yang disubstitusi itu yang di dalam kurung. Ya Bu. Cara substitusinya gimana ya? Raifa Syal. Yang di dalam kurungnya dimisalin jadi U dulu Bu. Oke. Lalu yang di luar kurungnya gimana? Yang kalau yang sin ini belum terlalu ngerti Bu. Oke, Raifa Syal, kasih. Ya Bu. Oke, Farhan Al-Fayyad. Ya Bu, Untuk menyelesaikan nomor 25, tadi Steven dan Raifasya bilang yang dalam kurung disubstitusi. Substitusinya dengan cara merubahnya menjadi U. Jadi U sama dengan X kuadrat plus 4. Setelah itu stepnya gimana? setelah itu kan bakalan jadi integral X sin terlalu. Kayaknya diintegralin nggak sih Bu ini sinnya sama X-nya? Jadi gimana integralnya? Jadi kalau X itu bakalan jadi integralnya itu bakalan jadi setengah X pangkat 2. Terus kalau sinnya jadi min cos. Sebentar. Tadi kan udah kita substitusi. Ya, Substitusinya kan gini ya. setelah itu Oke, dulu. diturunin. Jadinya di Oke, UPX. U per DX. Betul. Jadi step setelah DX. substitusi adalah kita turunin. Ya, sama dengan 2X. Oke. Nah, itu yang DX-nya jadi 2DX berarti gitu ya, Bu? Ya. Oke, terima kasih Farhan. Sampai sini dulu aja. Ya. Oke, lanjut ke Rizky. Gimana ya? Dinaikin Bu? Di apa? Dinaikin? Apanya dinaikin? 2X ya Bu? Dinaikin kemana?
Oh, Berarti end goal-nya ini harus kita integralkan menjadi DU. Si DX ini harus berubah jadi DU. Gimana caranya? Dex ini tidak. Oke, Alfa tolong bantu ya. Alfa tolong bantu Aditya. Alfa Nabil Afif. Iya, Bu. Bagaimana untuk merubah DX ini? Tadi Aditya sudah setengah jalan, udah hampir betul. Menjadi DU. Merubah ini jadi DU. Kali 1 maksud. Bentar, Bu. Oke. Oke, Hazi, Fitra Yaza. Ya Bu, dari DX menjadi DU ya Bu ya. Ya. Sebentar ya Bu ya. Ibu izin ini nomor 25 ya Bu ya. Iya, betul. Nomor 25. Dari DX menjadi DU ya Bu. Mm-mm. Caranya tadi itu caranya tentukan U-nya Bu. Udah selesai tentu punya. Terus dipindah ruas Bu. Dipindah ruas kemana? DU sama dengan 2X DX Bu. Ini udah. Terus dibagi kedua ruas Bu. Dibagi berapa? 1/2. Kenapa harus dibagi 1/2? Satu per 2 DU sama dengan X DX Bu. Kenapa harus dibagi? Karena di solasinya terdapat X DX Bu. Oke. Betul. Jadi intinya substitusi tadi yang saya bilang, substitusi kan merubah ya, menggantikan artinya pengganti. Jadi semua digantikan. X ini kita gantikan dengan U. Semua ada X-nya kita gantikan dengan U.
karena ini sudah diganti, nah ini kan sudah diganti jadi U. Sekarang yang tinggal yang ini nih, harus diganti juga dengan U. Caranya apa? Caranya U tadi kita turunkan. DU per DX sama dengan 2X. Lalu karena di soalnya X bukan 2X, maka ini kita bagi dengan 2. Bukan dibagi setengah, tapi dibagi 2. Bu, maaf. Apakah untuk saya sudah cukup, Bu? Cukup, terima kasih Hazi. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Jadi tadi ada 3 yang jawab ya. Sudah cukup, ini tolong diperhatikan. Jadi kita harus substitusi semua X-nya menjadi U. Ini kan sudah diubah jadi U. Lalu bagaimana untuk merubah X ini jadi U? Gunakan U yang tadi. Kita turunkan dulu. Jadi metode substitusi itu membutuhkan turunan. Maka kita sudah belajar turunan di kalkulus 1. Sebelumnya kita belajar turunan sebelum masuk integral. Nah, kita turunkan menjadi DU per DX sama dengan 2X. Namun karena soalnya hanya perlu X saja, bukan 2X, maka kita bagi 2. Kita bagi 2 kedua ruas. Ini kan 2 bagi 2 jadinya X. Sehingga X ini bisa kita substitusi menjadi DU per 2X. Nah, ini substitusi menjadi DU per 2X. Setelah disubstitusi, dia bisa cancel. Jadi semuanya dalam bentuk DU atau dalam bentuk U. Jadi yang kita punya sisanya adalah sin U per 2 DU. DU-nya pindah ke belakang. Sini. Karena bentuknya sudah lebih mudah seperti ini, maka kita integralkan. Integral sin adalah sin, cos, min sin. Min sin itu min cos. Maka integral dari sin adalah Cos. Integral dari sin adalah min cos. U per 2 plus C. Lalu U-nya dimasukin lagi. Jadi jawabannya min cos X kuadrat plus 4 plus C. Sampai sini ada pertanyaan? Oh.